Keluarga besar grup H dipenuhi dengan sukacita. Mama Cat bersama Ibu Rusmi menyiapkan acara akikah untuk baby Jiel. Acara itu diadakan di rumah utama, sembari mengundang ratusan anak panti asuhan untuk ikut mendoakan baby Jiel. Setelah acara selesai, dilanjutkan dengan pemberian bantuan dan beasiswa terhadap puluhan panti asuhan yang ditunjuk. Ada ribuan anak panti asuhan yang mendapat beasiswa itu. Menjelang sore, semua acara sudah selesai. Keluarga besar berkumpul di ruang utama dengan baby Jiel sebagai bintang utama. Setiap orang berusaha untuk menggendongnya dan memuji ketampanannya. Kali ini giliran Akbar yang menggendongnya. Kenapa wajah keponakanku bule semua sih? Kenapa tidak ada yang wajahnya Jawa? Dan perkataan Akbar mengundang tawa semua orang. Bukan tanpa alasan, Akbar berkata seperti itu. Dari Joy, Jack, Jelin berwajah bule, mirip seperti ayahnya, Kak Jiko. Dan sekarang Jiel. Wajahnya juga mirip dengan Kak Daniel. Akbar merasa sangat tidak adil. Tidak ada gen kakak-kakaknya di wajah para keponakannya ini. Dia berjanji dalam hati agar nantinya mencari jodoh orang Jawa saja, agar gen Jawanya tetap ada. Di sepanjang acara, Darren selalu menggenggam tangan Alea. Sesekali dia mencium tangan istrinya, sembari menanyakan hal-hal yang membuatnya tidak nyaman istrinya. Tangannya beberapa kali berlabuh di perut Alea dan mengelusnya dengan lembut. Kapan kita akan memberitahu Mami dan Papa Hani? Tanya Alea. Sekarang juga tidak apa-apa sayang. Ayo kita beritahu mereka. Darren menggandeng tangan Alea, mengajaknya untuk mendekati Mami Cat dan Papa Ed, yang kebetulan tengah berduaan di pojok ruangan, sembari memperhatikan kebahagiaan keluarganya. Darren memberitahu orang tuanya mengenai kehamilan Alea. Wajah Mami Cat tampak berubah-ubah, antara terkejut dan bingung menjadi satu. Dia tampak tidak memahami perkataan Darren. Papa Edwin tersenyum cerah, tampak matanya berkaca-kaca. Kemudian dia merangkul Darren dan memberinya ucapan selamat. Melihat suaminya bersikap seperti itu, baru membuat Mami Cat bisa membaca situasi. Oh my god, oh my god, oh my god. Mami Cat berteriak nyaring. Dia berusaha menutup mulutnya dengan tangan, tapi mulutnya tak kuasa menyerukan ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin. Kamu sedang tidak bercanda kan sayang? Mami tidak salah dengar kan? Kami tidak salah memahami kan? Mami Cat meminta penjelasan seraya meraih tangan Alea. Tidak Mami, Mami tidak salah dengar. Aku memang sedang hamil, dan sekarang hampir memasuki minggu ke-15. Oh my god, Mami Cat menutup mulutnya. Air mata mengalir deras di wajahnya. Mami tidak percaya ini. Apakah ini nyata? Pa? Apakah ini nyata? Mami Cat menoleh pada Papa Ed yang mengangguk dengan penuh wibawa. Matanya tampak memerah karena menahan air mata yang akan keluar. Oh my god, sayangku. Mami Cat langsung memeluk Alea dengan erat dan menghadiahi kepalanya dengan kecupan bertubi-tubi. Mami Cat menangis bahagia. Sayangku, sayangku, selamat atas kehamilanmu. Mami ikut bahagia untukmu. Mami sangat bahagia, sayang. Mami Cat mencium kening Alea dengan lembut. Pa, aku tidak percaya ini. Kenapa banyak kebahagiaan yang hadir di dalam keluarga kita? Aku benar-benar tidak percaya. Ini pasti berkat doa orang-orang yang sayang pada kita. Pa,
beri bonus pada karyawan kita. Papa Ed memanggil asistennya dan menyuruhnya untuk mencatat pemberian bonus, penambahan waktu cuti, dan juga gaji. Mami Cat dan Papa Ed tampak sangat bersukacita. Mereka meminta perhatian pada semua yang hadir di acara itu dan mengumumkan mengenai kehamilan menantunya. Semua orang memberi selamat. Alma mendekati Alea dan memeluknya. Selamat atas kehamilannya ya, Kak. Aku ikut senang mendengarnya. Alma tak bisa menahan air matanya dari hatinya yang paling dalam. Dia benar-benar ikut bahagia mendengar kabar itu. Terima kasih sayang, ucap Alea terharu. Daniel datang dan memeluk Darren dengan erat. Dia juga memberi ucapan selamat yang tulus untuk kakaknya. Darren membalas pelukan adiknya dengan tak kalah hangatnya. Malam itu, keluarga besar grup H benar-benar dalam suasana yang sukacita. Semua orang bahagia. Mereka harap kebahagiaan itu akan berlangsung selamanya. Semenjak sadar dari koma, ada satu hal yang ingin dilakukan Daniel, yaitu mengembalikan semuanya seperti semula. Ya, dia memutuskan untuk mengembalikan jabatannya pada Darren, kakaknya yang lebih berhak. Sekarang dia memilih kesempatan itu. Daniel memanggil Tito. Dia berunding masalah itu dengannya. Tito tampak tidak setuju, namun Daniel tetap bersikeras pada pendiriannya. Pada akhirnya Tito mengalah. Daniel menyuruh Tito untuk melakukan sesuatu. Dengan berat hati, Tito melakukan apapun yang Daniel perintahkan. Pagi itu, Alma membantu Daniel memakai dasi dan jasnya. Sebenarnya Alma masih khawatir dengan kondisi kesehatan suaminya. Namun Daniel bersikeras bahwa dia sudah tidak apa-apa. Kemudian Tito datang sembari membawa kursi roda. Kening Alma berkerut melihatnya. Sayang, apa kamu akan tetap mencintaiku, meskipun aku bukan seorang prestir lagi? Kenapa bertanya pertanyaan yang sudah jelas jawabannya, Bi? Apa jawabannya? Tentu saja aku akan tetap mencintaimu, Bi. Yang kubutuhkan hanya kamu dan putra kita. Biarpun kita hidup di jalanan, asalkan kalian berdua ada di sisiku, tidak akan masalah. Alma menjawab dengan tegas. Daniel tersenyum cerah, sekaligus terharu. Istriku sangat cerdas. Itu sebabnya aku semakin mencintaimu. Cup, cup, cup. Daniel membawa Dir Alma dengan ciuman. Dia tidak peduli, meskipun ada Tito di sana. Bismillah sayang, selalu sayang aku. Aku akan selalu mendoakanmu. Setelah ciuman panjang yang seakan-akan tidak pernah usai, akhirnya Daniel berangkat ke kantor setelah sebelumnya mencium baby Jill dengan lembut. Di dalam mobil beberapa kali Tito melirik Daniel. Apa Anda yakin akan melakukannya? Aku sangat yakin. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi presiden lagi. Terlebih istri Tuan Darren tengah mengandung sekarang. Aku tidak pernah berambisi untuk menjadi presdir. Aku hanya ingin hidup dengan tenang dan bahagia bersama istri dan anakku. Tito tidak bisa membantah lagi. Keputusan bosnya sudah bulat. Dia tidak bisa mempengaruhi bosnya untuk mengubah pendiriannya. Mereka tiba di gedung grup H ketika jam menunjukkan pukul 9 pagi. Tito menghentikan mobil tepat di depan gedung dan mengambil kursi roda, sesuai dengan arahan Daniel. Kemudian dia memposisikan Daniel agar duduk di kursi roda itu. Dia mendorongnya, melewati ratusan anak buah yang membungkuk dengan perasaan terkejut dan pikiran yang bertanya-tanya. Tito membawa Daniel ke ruang meeting.
yang dimana di ruangan itu tengah hadir keluarganya, Darren, Papa Ed, dan Mami Cat, beserta para pemegang saham. Kehadiran Daniel yang menggunakan kursi roda membuat geger satu ruangan, tak terkecuali keluarganya. Mereka bertanya-tanya, apa maksud Daniel dari melakukan ini semua? Tito mendudukkan Daniel di sebelah kursi Papa Ed. Kemudian dia mulai berbicara. Selamat pagi Wakil Direktur, Chairman, dan para pemegang saham yang terhormat. Mohon maaf karena kami sudah menyita waktu kalian yang sangat berharga. Tujuan dari rapat ini adalah wacana pemecatan Presidir Daniel Ferry Natael. Tok tok tok. Tito memukul meja. Pertandaan rapat dimulai. Perkataan Tito semakin membuat geger seluruh ruangan, tak terkecuali keluarga yang hadir. Darren dan Papa Ed tampak berdiri dari duduknya, seolah-olah meminta penjelasan pada Daniel. Daniel memberi kode dengan mata, menyuruh kakak dan papanya duduk dengan tenang. Mungkin Anda sekalian bertanya-tanya, mengapa beberapa bulan ini Presidir Daniel tidak memimpin grup kita dan digantikan oleh Wakil Direktur Darren? Jawabannya, karena Presidir mengalami koma. Dan Tito menjelaskan dengan lengkap insiden penusukan yang dialami oleh Daniel beberapa waktu lalu, serta koma yang dialaminya. Penjelasan Tito semakin membuat heboh satu ruangan. Presidir Daniel baru sadar dari koma beberapa hari yang lalu. Dokter dan ahli medis sudah melakukan berbagai pemeriksaan terhadap tubuh beliau, dan hasilnya, beliau tidak bisa kembali normal seperti sedia kala. Darren dan Papa Edwin menutup wajah dengan kedua tangannya. Sepertinya sudah bisa menebak drama yang dilakukan oleh Daniel. Sementara Mami Cat hanya bisa menyemangati Daniel secara diam-diam. Ini hasil rekam medis beliau. Anda bisa membacanya dengan seksama. Dari hasil itu tertulis bahwa masih terdapat kerusakan pada otak beliau, sehingga akan sulit untuk membuat beliau berada dalam kondisi normal. Tito menunjukkan hasil rekam medis palsu yang didapatnya atas perintah Daniel. Oleh sebab itu, rapat hari ini dilakukan karena ketidakmampuan beliau dalam memimpin grup kita. Maka wacana pemecatan beliau kita cuatkan. Tito menjelaskan tata cara pemungutan suara. Kali ini tidak menggunakan sistem elektronik, melainkan manual. Para pemegang saham hanya menulis di selembar kertas mengenai setuju atau tidaknya untuk memecat Daniel. Tito memberi mereka waktu setengah jam untuk berunding. Selama waktu itu, keluarga membawa Daniel ke ruangannya dan memborbardirkan dengan berbagai pertanyaan. Daniel dan Papa Edwin tampak tidak habis pikir dengan keputusan Daniel. Namun Daniel hanya menjawab, "Aku hanya ingin hidup bahagia bersama keluarga kecilku," dan mereka tidak bisa membantah ucapan Daniel. Hasil rapat itu sesuai dengan keinginan Daniel. Hampir 55% suara setuju atas pemecatan Daniel. 35% suara tidak setuju, sementara sisanya abstrak. Mengetahui hasil itu seolah-olah membuat beban di pundak Daniel terangkat. Ia sudah mengembalikan perusahaan pada kakaknya, orang yang lebih berhak untuk memimpinnya. Perasaan bersalah telah hilang dalam hatinya. Dia sudah melakukan hal yang benar. Meskipun Daniel sudah bukan presidir lagi,
namun dia tetap memegang jabatan lamanya, yaitu wakil direktur dari grup H. Hal ini disebabkan karena grup H adalah grup keluarga, yang mana mayoritas sahamnya dipegang oleh pihak keluarga, sehingga untuk jabatan tertinggi tetap harus dipegang oleh keluarga, yaitu Darren dan Daniel. Daniel pulang ke apartemen dengan perasaan lega. Dia turun dari mobilnya dan berlari ke apartemennya. Dia tidak sabar ingin bertemu dengan duo kesayangannya. Daniel membuka pintu apartemen dan disambut oleh Alma yang tengah menggendong putra mereka. "Selamat datang, Daddy sayang," mata Daniel berkata-kata. Dia memeluk Alma sekaligus Baby Jiel. Dia menciumi kening Alma dan Baby Jiel secara bergantian. "Aku sangat mencintai kalian berdua," bisiknya dengan suara parau. "Kami juga mencintaimu, Daddy." Cup. Mereka berciuman sangat lama. Itulah akhir kisah cinta mereka, yang mereka harap akan bertabur kebahagiaan untuk selamanya. Kegiatan Daniel pasca mengundurkan diri sebagai presidir grup H hanyalah sebagai bapak rumah tangga biasa. Darren maupun Papa Edwin berusaha membujuknya untuk kembali ke perusahaan. Namun Daniel bersikeras untuk melakukan cuti selama beberapa bulan ke depan. Dia ingin banyak menghabiskan waktu bersama istri dan anaknya. Setiap hari dia membantu Alma dalam mengurus si kecil. Tidak ada baby sister yang dipekerjakan. Alma bersikeras untuk merawat bayinya sendiri. Baby Jiel tidur bersama mereka. Awalnya mereka tidur bertiga di ranjang besar dengan Baby Jiel di tengahnya. Namun dengan bujukan Daniel, akhirnya Alma merelakan Baby Jiel tidur di ranjang bayi, namun masih dalam satu kamar dengan mereka. Bukan tanpa alasan, Daniel melakukannya. Bila Baby Jiel tidur di antara mereka, dia tidak bisa memeluk istrinya. Dengan Baby Jiel tidur di ranjangnya sendiri, dia bisa memeluk Alma sepuasnya, meskipun tanpa pelepasan seperti yang dia mau. Malam itu, Daniel bersiap untuk tidur sembari memeluk Alma. Dia mengecup kening istrinya yang sedang terlelap. "Tidur yang nyenyak ya sayang," bisiknya sembari menarik selimut untuk menutupi tubuh Alma. Semenjak kelahiran Baby Jiel, jatah tidur Alma berkurang. Setiap Sabtu, 2 jam sekali, Jiel akan terbangun dan menangis karena lapar. Terkadang dia terbangun karena buang air kecil dan buang air besar. Daniel kasihan melihat Alma yang seperti itu. Namun istrinya tetap bersikeras untuk merawat Jiel secara full time. Mau tidak mau, Daniel mengalah dan membantu sebiasanya. Daniel memeluk Alma dari belakang dan memejamkan mata. Kesadarannya sedikit demi sedikit mulai hilang. Dia mulai terbawa ke alam mimpi ketika dia mendengar rengekan-rengekan kecil dari ranjang bayi. Daniel membuka mata dengan cepat dan menuju ranjang bayi. Tampak Jiel sudah bangun dan merengek. "Halo bos, what's up? Kenapa menangis bos?" Daniel meraih Jiel dan meriksa popoknya. Tidak pup, tidak pipis. Kenapa menangis bos?" "Lapar." Daniel meraih Jiel dan menggendongnya di lengan. "Mari kita biarkan mami tidur. Kita selesaikan masalah kita sendiri, oke?" Daniel membawa Jiel keluar dari kamar. Dia tidak mau tangisan Jiel mengganggu tidur istrinya. Alma baru saja terlelap. Akan sangat kasihan kalau harus terbangun lagi. "Bos besar lapar. Daddy akan menyiapkan susumu. Sebentar lagi susumu ready, oke?" Daniel mengambil stok ASI di kulkas.
dan memanaskannya dengan suhu tertentu. Tubuhmu kecil, kenapa nafsu makanmu sangat besar? Kalau seperti ini terus, kamu akan menghisap seluruh nutrisi mamimu. Dan kenapa kulitmu berkerut seperti ini? Kenapa wajah ini jelek? Jadi tampan, mami cantik. Tapi kenapa kamu jelek? Daniel mentoel-toel pipi Jiel, membuat bayi itu semakin murka. Bibi Jiel menangis semakin keras, seperti tidak bisa menerima perkataan ayahnya. Wow. Calm down, bos. Shh, cup. Oke. Kamu bayi yang sangat tampan. Tidak ada yang setampan dirimu. Jangan menangis lagi. Tangisanmu akan membangunkan mami. Daniel menimang-nimang baby Jiel, berusaha membuatnya tenang. Kemudian, dia mengambil ASI yang sudah dihangatkan. Makananmu ready, bos. Daniel memberikan botol yang berisi ASI itu pada Jiel. Seketika baby Jiel menjadi tenang dan menyedot susunya kuat-kuat. Santai, bos, pelan-pelan. Daniel membawa baby Jiel ke balkon. Cukup lama dia memberi susu pada anaknya. Sesekali dia mengejek baby Jiel, seolah-olah paham perkataan ayahnya. Baby Jiel selalu menangis setiap kali diejek ayahnya. Dan dia akan kembali tenang setelah Daniel memuji-mujinya. Sepertinya baby Jiel akan menjadi bayi yang narsis pada masanya. Setelah susu bayi habis, Daniel menggendong baby Jiel di dadanya, menepuk-nepuk punggungnya agar bersendawah. Tak berapa lama kemudian, si kecil mulai bersendawah, bertanda dia sudah kekenyangan. Good boy, cup. Daniel mengelus-ngelus punggung bayinya, sembari menciumi pelipisnya. Tidur ya, bos. Ini sudah tengah malam. Meskipun Daddy tidak bekerja, tapi Daddy butuh istirahat juga. Daniel menguap, seolah-olah mengerti perkataan ayahnya. Baby Jiel mulai tertidur. Setelah baby Jiel tidur, Daniel kembali ke kamar mereka. Pelan-pelan dia meletakkan bayinya di ranjang dan kembali bergabung bersama Alma, memeluk tubuh istrinya dengan erat. Bi, tolong buatin salad ya. Siap, sayang. Siang itu Daniel membuat salad seperti permintaan istrinya. Selesai membuat salad, dia bergabung bersama Alma dan yang sedang berada di ruang keluarga. Terdengar suara Jiel yang sedang merengek. Wah, anak ganteng lapar ya? Sabar ya, nak. Alma membuka bagian atas bajunya. Tak berapa lama kemudian, dada montoknya mulai mengempul. Alma mengarahkan dadanya pada mulut baby Jiel yang kelaparan. Dengan rakus, baby Jiel menyedot puting ibunya kuat-kuat. Aduh, pelan-pelan sayang. Alma mengusap-ngusap pipi baby Jiel dengan lembut. Buka mulutmu, sayang. Daniel memberi perintah pada Alma. Alma patuh. Daniel langsung menyuapi Alma dengan salad buatannya. Enak, Wi, makasih ya. Iya, sama-sama. Mana hadiahnya? Daniel memonyongkan bibirnya. Cup. Alma menghadiahi Daniel dengan kecupan-kecupan kecil. Alma menarik tubuhnya. Namun dengan cepat, Daniel menahannya. Dia langsung menyambar bibir Alma dan melahapnya dengan rakus. Apa-apaan, Bi? Alma mendorong bahu suaminya. Bibirmu manis, sayang. Aku tidak bisa menahannya. Dasar mesum. Daniel terkekeh mendengar ucapan Alma. Kemudian dia kembali menyuapi istrinya. Daniel melihat baby Jiel yang sedang menyedot payudara ibunya. Timbul rasa iri dalam dirinya. Bos, cukup nyateknya. Bos, woi.
Jangan lama-lama, neteknya. Bisa-bisa kempes nanti dia ada mami. Ganti dong, bos. Daniel mentoel-toel pipi Jiel, menjauhkan mulut bayi itu dari puting ibunya. Ketika puting itu terlepas dari mulutnya, seketika tangisan Jiel menggelegar memenuhi ruangan. Alma cepat-cepat menutup mulut bayinya dengan kembali menyodorkan putingnya. Jiel langsung kembali tenang dan melanjutkan aksi sedot-menyedotnya. Jangan ganggu dong, Bi. Kalau diganggu terus, nanti dia nggak tidur-tidur. Aku tidak mengganggunya. Aku hanya tidak rela berbagi milikku. Milikku? Maksudnya? Ini milikku. Daniel meraih kedua dada Alma untuk menunjukkan maksudnya. Alma menepis tangan Daniel kuat-kuat. Ada-ada saja kamu nih, Bi. Sayang, apa kamu tidak merasa dia aneh? Aneh bagaimana? Kamu yang aneh, Bi. Dia rakus sekali. Sehari bisa habis belasan botol. Belum lagi dia masih netek langsung. Kalau begini terus, bisa-bisa asetmu kempes, sayang. Daniel kembali meraih salah satu dada Alma dan meremasnya dengan lembut. Wajahnya tampak mupeng, sementara tonjolan di antara kedua pahanya sudah mulai mengeras. Alma melihat tonjolan suaminya. Dia kembali menepis tangan Daniel dengan cepat. Ya ampun, Bi. Melihat bayimu sedang menyusu saja, kamu langsung naik. Benar-benar mesum ya? Bukan mesum, sayang. Ini hanya sistem yang dibuat oleh tubuhku. Setiap melihat tubuhmu, otomatis aku menjadi seperti ini. Banyak alasan deh. Udah, aku mau naruh Jiel di kamar dulu. Sayang, sampai kapan aku akan berpuasa seperti ini? Sampai kapan dia akan menganggur? Daniel menunjuk pada senjatanya yang mengeras. Tatapan matanya tampak memelas, seolah-olah minta dikasihani. Selamanya, tandas Alma dengan kejam.